Waktunya podcast hits. Podcast kali ini seru banget karena kita perkenalkan dulu kali ya. Aku Amanda Manopo dan ini Om Bob. Ya, aku panggilnya Om, Mas, Kakak. Bebas. Oh bebas ya udah. Jadi saya ini pemain dari film Dusun Mait yang sebentar lagi akan tayang tanggal 31 Desember 2025 ini. Dan hari ini saya itu juga baru tahu tadi kalau misalkan Om Bob tuh ada cerita-cerita horor pas lagi naik gunung. Jadi aku penasaran banget nih. Soalnya sebenarnya banyak sih cerita-cerita horor, tapi cerita horor Om Bob ini sangat menarik sekali. Jadi aku penasaran mungkin Om Bob bisa menceritakan langsung ceritanya seperti apa. Oke, jadi saya punya cerita kejadian ini di tahun sekitar di tahun 97-98 lah. Saat itu waktu kelas 2 SMA. Saya mendirikan pencinta alam di sekolah namanya OKPA gitu, Organisasi Pencinta Alam. Pada saat itu kami mau ngerekrut anggota baru dan rencananya mau naik Gunung Papandayan. Di situ kita mau ospek. Pergi saat libur sekolah. Ya pas liburan sekolah lah. Jadi ada beberapa orang yang 3 orang itu cewek, sisanya 5 apa 6 orang gitu cowok semua gitu. Singkat cerita perjalanan kami nggak terlalu jauh sih, tapi memang untuk adik-adik kelas itu lumayan ya karena dia baru pertama kali naik gunung. Nah gunungnya itu di Papandayan. Rencana kami perjalanan hanya sampai Pondok Salada doang nih. Karena itu area camping. Jadi dulu sebelum meletus sih masih ada camping, tapi nggak tahu sekarang tuh kondisinya. Saya belum kesana lagi karena dulu tahun 1997. Terus singkat cerita pas di trek itu perasaan saya tuh kayaknya nggak enak gitu. Terus nggak lama adik kelas tiba-tiba ngomong kotor gitu, ngomong jorok lah, nggak apa yang nggak bagus untuk didengar. Mungkin ya dia capek juga karena perjalanan kan, terus ditambah gerimis. Terus kita jalan tuh untuk nyemangati kan karena udah deket camp. Ayo semangat, ini udah dikit lagi nih. Terus masih aja sering ngeluarin kata-kata jorok itu. Kita sebagai senior bingung kan, ini kenapa ini. Oke, udah sampai tempat camp itu sekitar asar lah, jam 4. Udah kita diriin tenda, siap-siap nih kita ospek kan. Terus yang cowok kita suruh buka baju, kita suruh kelilingin tenda gitu jalan. Nah di sana tuh ada di belakang tenda ada kubangan gitu, lumayan lah kayak empang gitu kan. Yang cowok kita suruh berendam di situ tuh, berendam. Kalau untuk orang normal sama orang iseng untuk nyebur telanjang itu pasti ya dingin banget kan. Nah, malamnya kita ngadain kayak gitu lagi, ngadain ospek lagi kan. Akhirnya kami tuh kena sial gitu. Oh, dari semenjak kejadian itu, dari perempuan yang ngomongnya kasar, abis itu sempat ada melakukan ospek dan masuk ke dalam kayak kubangan air ya, kayak betul, empang. iya. Nah dari situ sampai malam tiba-tiba ada kejadian sesuatu hal yang aneh. Ya betul. Menjelang tengah malam tuh sekitar jam 10 lah. Tiba-tiba perasaan saya tuh nggak enak. Ditambah teman saya yang indigo gitu. Yang sensitif lah ya. Iya sensitif. Masuk ke tenda saya nih. Jadi kan ada beberapa tenda. Jadi kalau yang dipisah-pisah kan tendanya kan, ada yang cewek gitu, ini cowok. Terus dia tiba-tiba nyuruh baca ayat kursi dong. Lu bisa baca baca ayat kursi kan? Bisa. Waduh, kenapa nih? Kan gitu kan. Langsung baca dong tapi dong. Ya, langsung baca mau nggak mau karena tiba-tiba kayak orang takutan gitu kan. Iya, paham. Saya bingung kan. Wah, kenapa nih? Kata temen saya ada yang marah. Kayaknya karena kegiatan tadi deh. Wah, langsung panik kan. Saya langsung baca tuh ayat kursi tuh sebanyak-banyak ya kan. Nah, ketika lagi diskusi tentang ketegangan yang tadi ya. Lagi diskusi ketegangan yang tadi, ada teman kami yang minta bikinin teh panas. Satu lagi tuh datang, bikinin dong teh panas nih. Kenapa? Buat adik kelas tuh. Nah, ternyata yang cewek? Iya, yang cewek. Yang tadi ngomong kotor itu
Dia minta air panas. Air panas. Ternyata dia kesurupan. Ya, yang ngomong kotor itu, udah tuh kasih air panas kan. Udah deh, saya di tenda lagi kan. Kirain udah selesai. Ternyata makin dahsyat nih. Yang dua orang lagi tuh adik kelas kesurupan juga. Jadi merembet kemana-mana ya? Iya, kayak kesurupan massal gitu. Dan itu juga lagi di atas gunung jam 10 malam, berarti kejadian itu ada di dalam tenda dong? Karena kalau di luar pasti kan dingin sekali ya? Iya, betul. Nah, teman saya yang sensitif itu bilang, wah kayaknya ada yang marah nih. Yang marah ini tuh B2 deh gitu. Babi? Iya, babi B2. Maksudnya berarti siluman babi yang masuk ke dalam raga manusia gitu? Nah itu nggak tahu tuh, karena saya nggak terlalu paham masalah itu kan. Kata teman yang saya sensitif itu, ini kayaknya B2 deh, marah. Karena empangnya kita pakai, empang di tempat mandi itu kita pakai. Tempatnya dia, terus nggak permisi pula, jadi dia marah. Oh iya. Terus habis itu apa yang dilakuin? Pasti pada panik semua dong yang ada di sana kan. Pasti Om juga panik. Apa? Berarti cuma bisa baca doa aja dong berarti? Ya itu tuh udah doa deh semua masing-masing yang bisa baca atau zikir udah semua doa tuh. Nah nggak lama dari kesurupan itu kami dengar tuh suara geradak-geruduk kayak binatang liar nabrak-nabrak tenda. Nah ternyata ada yang teriak di tenda lain, jadi ada banyak tuh pengunjung juga yang ngerasain hal yang sama. Ada yang teriak, oh ada babi gitu. Waduh, makin panik kan saya kan. Jadi babi itu meneror kami, meneror ya. Seremnya lagi bukan tenda kami doang tuh, jadi semua ikut ngerasain apa. Tapi maaf saya potong, berarti melihat wujud babinya nggak? Berarti melihat dong ya? Ya melihat, karena dari luar tuh ada bayangannya, ada nyenter ke dalam, terus ada bayangan babi saya lihat dari dalam tenda gitu. Dan dia ngurusin tenda-tenda tamu-tamu yang datang ke sana lah ya. Iya. Warga-warga yang lain yang sama-sama ikut pendakian juga berarti kan. Ini berarti semua orang juga bisa ngelihat pada saat itu ya. Berarti memang dia marahnya bukan kepada adik kelasnya aja, tapi kayak dia ngerasa udah terganggu kali ya. Iya, betul. Udah. Tapi kira-kira yang sadar duluan mungkin tenda tetangga dulu kali ya Om ya? Tenda tetangga yang sadar, mereka teriak tuh karena ada babi berkeliaran gitu tiba-tiba. Kalau ada babi yang ngamuk, jadi dia dengar dan tenda dari tetangga yang sadar kalau misalkan itu babi, ada wujud babi dan semakin lama semakin terlihat sangat jelas ya kalau memang semua orang yang ada di sana memang lagi diganggu banget kan. Berarti setelah kesurupan dan ada penampakan, itu kira-kira berapa lama ya kejadian pada saat itu kan berarti mulai jam 10 kan, jam 10 malam. Terus habis itu pasti apakah sampai pagi? Kalau sampai pagi kayak kasihan juga sih ya. Enggak. Jadi pas lagi kesurupan ini kayak lagi transisi lah. Itu babi datang menampakkan diri gitu. Entah itu babi beneran kayak babi hutan atau siluman, kita nggak tahu. Pokoknya semua tuh ikut ngerasain ada kehadiran sosok itulah ya. Sosok itu. Dan mungkin pada kejadian itu Om karena udah lama sekali ya, mungkin Om juga lupa ingat kali ya berapa lama proses kesurupannya kan? Kesurupannya iya sih, nggak tahu berapa lamanya. Untungnya di sekeliling tenda itu ada ranger gunung gitu dia. Oh iya, polisi hutan ya? Ya, karena yang ngecamp banyak, dia ikut ngecamp juga untuk jagain kita. Terus tiba dia datang tuh, ada apa ini itu ada kesurupan. Oke, dia masuk tuh ke tenda, entah diapain kita nggak tahu, dibaca-bacain, mungkin didoain. Oke, abis itu udah redah tuh, babinya juga udah nggak kelihatan lagi. Terus yang kesurupan juga udah mulai tenang kan. Dia nanya, terus ya kita ceritain kan, ini kejadian ini kita aktivitas tadi pagi, tadi sore, terus malam
melakukan aktivitas ini. Apa aja dan apa aja dari adik kelasnya yang udah ngelakuin dong ya. Iya. Kenapa bisa kejadian kesurupan? Pastinya dari adik kelas yang ngomong kotor, ngomong senonoh, dan akhirnya tiba-tiba ada ospek juga Ya, yang betul. kita lakukan tanpa permisi, dan mungkin akhirnya ada yang marah dan sampai akhirnya kejadian kesurupan. Iya. Terus habis itu pasti nggak lama Ranger udah bantu kan kesurupan dan ngedoain pastinya, dan pasti dia juga yang lebih paham di sana karena dia yang ngejagain hutan itu kan. Berarti Ya. polisi hutan ya kalau Ranger itu ya. Betul, polisi hutan. Nah habis itu pasti dinasehatin juga dong ya Om ya, kalau misalkan kalau naik itu nggak boleh ngomong sembarangan, harus ya, ngejagain, ditambah lagi itu tidak mengganggu apapun yang tidak terlihat ya. Yang terlihat dan tidak terlihat itu harus dijaga dengan sangat baik ya. Ya, betul. Nah terus abis setelah didoain dan segala macam semuanya akhirnya kembali pulih. Kembali pulih. Terus si adik kelasnya gimana itu? Nah, besokannya dia Diam. lebih kalem, Lebih sih, kalem. lebih Oh iya, smooth gitu. lebih takut kali ya. Lebih takut. Oke, I see. Tapi ya setelah saya mendengar cerita dari Om, ya ini sering banget sebenarnya yang terjadi di luar sana. Banyak banget yang memang memberikan cerita-cerita horor yang seperti ini, karena bagaimanapun itu kan bukan ranah dan tempatnya kita. Gunung itu luas dan gunung itu memang tempat suci dan sakral sekali, dan karena apa, dia sudah bertahun-tahun di sana kan. Dan menurut saya dari cerita Om itu seru banget sih. Itu memang karena diganggu sama siluman babi. Ini pastinya pengalaman yang sama sekali tidak terlupakan lah ya. Betul, sangat tidak terlupakan. Setelah itu masih ada ospek-ospek lagi nggak naik gunung habis itu disuruh kayak telanjang berenang? Enggak. Kalau untuk ospek kayak gitu enggak, tapi untuk naik gunung biasa aja. Oh, biasa kita naik, aja. kita hormati alam. Oh betul sekali, karena memang banyak banget kayak contoh ya, naik gunung. Saya baru pertama kali sebenarnya naik gunung, tapi saya juga tipe orang yang dimana kan pasti suka mendengar orang bercerita. Jadi kalau misalkan naik gunung itu dari misalkan pipis jangan sembarangan, jangan ngomong kotor, jangan buang sampah sembarangan. Banyak hal-hal yang dilakukan itu tidak boleh diperlakukan yang tidak senonoh lah di tempat sana. Jadi memang harus permisi, memang niat datang ke sana itu memang mau menikmati alam, mencintai keindahannya tanpa harus mengganggu apapun yang ada di sana. Dan soalnya gini, saya tuh juga ada cerita sebenarnya. Yuni ini berangkat bersama Nita, bersama Aryo, dan bersama dengan Raka. Jadi 4 sekawan ini dia tuh naik gunung Welirang. Jadi setelah dia naik apa segala macam, kebetulan teman saya itu memang sama seperti adik kelas Om. Jadi dia itu tidak percaya akan hal-hal begitu, dan dia selalu kayak menganggap itu mitos. Ceritanya kita lagi menuju ke pos 1 lah, pos 1 atau pos 2. Kita lagi menuju jalan ke sana. Jadi ada pohon besar itu besar banget, dan itu pohonnya itu memang dilindungi. Jadi ada sesajen di sana. Ada sesajen, terus habis itu si Nita ini tiba-tiba dia datang, ini apaan sih? Ditendang sama dia. Terus habis itu itu masih semuanya masih berjalan kayak ya biasa aja gitu loh. Tapi maksudnya kalau dari teman-teman, ngapain sih jangan digituin gitu loh. Waktu terus berjalan, kita terus menaiki gunung sampai akhirnya si Nita itu melihat ada salah satu spot yang dimana dia itu kayak keindahan alamnya sudah mulai kelihatan di gunung itu. Dia ke sana, terus dari yang lain, teman-teman kita yang lain juga udah bilang ini arahnya bukan ke sini, lu jangan ke sini. Tapi dia masih terus berjalan, terus dia bilang, tuh pas gua ke sini lihat kan, ini keindahannya makin terlihat semakin nyata. Dia dengan kesenangannya dia, dengan kehappyan dia tiba-tiba terpleset. Dia terpleset sampai dia masuk ke dalam sungai. Disitulah tiba-tiba kita pada panik, apa yang harus kita lakuin. Kita sempat mikir apa kita terjun aja, kita udah mempersiapkan diri kita untuk menolong Nita untuk masuk ke dalam air. Tiba-tiba kita melihat ada Nita ada di samping. Jadi pas kita lihat, loh kok Nita tiba-tiba udah di samping aja dia, karena setahu kita Nita tuh nggak bisa berenang.
Nita sama sekali nggak bisa berenang, makanya kita pikir takutnya dia tenggelam kan. Karena dia juga bawa carriernya kan cukup lumayan besar pastinya kan. Cukup lumayan besar, dia masuk ke dalam pasti kalau kena air carrier tuh pasti lama-lama kan juga berat kan, bisa tenggelam kan. Pas kita udah mempersiapkan diri untuk terjun, kita ngeliat dia ada di samping, terus habis itu kayak udah, kok dia bisa ada di sini sih, cepet banget, karena itu cuma hitungan detik dia langsung tiba-tiba ada di sana. Nah, setelah itu, setelah dari situ itu mulai kejadian tuh udah mulai aneh. Nitanya tiba-tiba diem, tiba-tiba dia ngerasa kok dia pusing, kok dia gak enak badannya. Mungkin kita pikir karena kan kita itu ya pasti udah dingin dong di gunung kan, udah dingin di gunung. Oh, apa dia kedinginan karena dia habis kena air, kita pikir. Jadi kita juga pasang tenda waktu itu, kita menghangatkan dia, dan disitulah kejadian dimana memang ternyata yang kita bawa itu bukan Nita. Jadi kita tuh bingung, berarti Nitanya mana? Jadi selama kita ngangetin diri, mungkin badannya tuh badan Nita, tapi itu bukan Nita. Sosoknya Nita, tapi itu bukan Nita. Karena Nita tiba-tiba ngomong sesuatu hal yang dimana itu bukan bahasanya dia. Contoh kayak misalkan saya orang Jakarta, gak mungkin dong saya bisa bahasa Sunda. Nah, Nita tiba-tiba bisa bahasa Jawa. Dan Jawanya tuh Jawa yang medok banget. Nah, abis itu tiba-tiba dia langsung pingsan. Udah tuh kejadian mulai aneh apa segala macam. Ternyata pas di sana dia itu ada di ada di antara dua dunia. Jadi pas dia jatuh, dia masuk ke sana, arwahnya dia ambil, kita masuk ke sana, kita masuk ke dalam dimensi lain. Di situ akhirnya udah cerita itu akhirnya terjadi, dan gimana caranya kita untuk bisa balikin Nita untuk balik lagi dan bisa keluar dari sana, itu pasti sangat berat banget sih. Makanya cerita ini tuh kita buat dengan judul film namanya Dusun Mayit, yang sebentar lagi juga akan tayang 31 Desember. Dan ini adalah gimana cerita 4 sekawan yang mencoba untuk bisa keluar dan sama-sama bisa menyelamatkan diri satu sama lain. Kayak tersesat. Sangat-sangat tersesat, karena kalau misalkan udah masuk dimensi sana, kita mau kemana pun pasti baliknya ke situ lagi. Karena kayak lingkaran kecil aja di sana. Walaupun tuh kayak berasa luas, tapi kita nggak bisa keluar. Gitu. Jadi ya, saya juga penasaran banget ya bagaimana hasilnya setelah saya syutingin. Ini memang ceritanya sangat ditunggu-tunggu. Adegannya juga memang sangat berat-berat sekali, karena ini yang memang yang dirasakan pada saat itu dengan 4 sekawan ini. Gitu. Selain itu juga pemain-pemainnya di sana ada, selain saya ada Ersya Aurelia, ada Fahad Haidra, sama ada Randy Martin juga. Pokoknya film ini nggak kalah horornya dari cerita Om. Mungkin ini nggak ada siluman babinya, tapi ini ada siluman-siluman yang lain yang memang tidak terlihat dan tidak berbentuk seperti apa, dan menjadi cerita yang sangat seru sekali. Jadi mendingan nanti nonton aja di bioskop kesayangan Anda. Pokoknya terima kasih banyak untuk Om Bob yang udah mau hadir ke sini dan sudah mau menceritakan tentang pengalamannya ketika naik gunung Papandayan. Pokoknya terima kasih banyak Om Bob. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Pokoknya jangan lupa untuk saksikan film Dusun Mayit yang sebentar lagi akan tayang 31 Desember. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe di podcast Hit. Suara ning angin